Satu, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pembuat N8N bot untuk chat Telegram ingin mempresentasikan tugas kami. Nah, ini adalah paper yang kami buat dengan judul Rancang Bangun Smart Expense Tracker berbasis Telegram Bot menggunakan integrasi N8N dan Large Language Model atau LLM. Nah, di sini anggota kita yang pertama itu ada Herian Setiawan dan ada Adnan Fakih. Lalu kami dari Universitas Muhammadiyah Dr. Hamka dan Jakarta Timur. Lalu dimulai dari abstrak. Tugas ini adalah pencatatan keuangan pribadi. Seringkali menjadi kendala karena proses manual yang memakan waktu dan format data untuk belanja yang tidak struktur. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem pencatatan pengeluaran otomatis atau Smart Expense Tracker yang mengintegrasikan platform pesan instan Telegram. Nah, workflow automation tool dari N8N dan kecerdasan buatan generatif AI dari Google Gemini. Lalu langsung saja ke pendahuluan. Nah, stabilitas finansial individu sangat tergantung pada kedisiplinan dalam memonitor arus kas atau cash flow. Nah, namun fenomena yang sering terjadi di masyarakat adalah kegagalan dalam mempertahankan konsistensi pencatatan pengeluaran harian. Faktor utama penyebabnya adalah friksi atau hambatan teknis saat melakukan input data. Nah, terus pencatatan manual dianggap sebagai aktivitas yang membebani kognitif, memakan waktu, dan rentan terhadap kesalahan manusia atau human error. Nah, meskipun ekosistem aplikasi fintech saat ini menyediakan berbagai fitur pencatatan keuangan, pengguna seringkali melakukan context switching atau berpindah aplikasi hanya untuk mencatat transaksi bernilai kecil atau Kusomodestoni dan ya. Oleh karena itu, diperlukan sebuah solusi yang Oke. terintegrasi dengan aplikasi yang digunakan sehari-hari. Nah, sini kita memakainya itu Telegram. Nah, kedua ini metode penelitiannya. Penelitian ini menerapkan metode pengembangan perangkat lunak berbasis prototyping yang memungkinkan iterasi cepat dalam merancang alur kerja otomatisasi. 2.1 Arsitektur sistem. Sistem dibangun di atas arsitektur microservice sederhana menggunakan N8N sebagai pusat kendali, yaitu backend orchestrator. Nah, arsitektur sistem ini menghubungkan tiga komponen utama, yaitu Telegram Bot sebagai antarmuka input data, Google Gemini API sebagai mesin pemrosesan cerdasnya, dan Google Sheet sebagai basis data penyimpanan. Penggunaan N8N memungkinkan integrasi antar layanan ini digunakan tanpa penulisan kode yang ekstensif, sehingga mempercepat proses pengembangan. Nah, terus alur kerjanya itu adalah pengolahan data di N8N dirancang melalui serangkaian node yang bekerja secara sekuensial. Terus alur dimulai dengan Telegram Trigger, sebuah komponen webhook yang berfungsi sebagai pendengar atau listener selama 24 jam untuk menangkap pesan dari pengguna secara real time. Nanti kita akan ini juga eh, demonstrasi juga secara singkat. Nah, terus 2.3-nya itu adalah teknik prompt engineering. Untuk memaksimalkan LLM dalam membaca struk, penelitian ini menggunakan teknik zero shoot output dan program JSON yang valid, yang mencakup kunci data merchant name dengan format tahun, bulan, dan hari, item, dan total, dan sebagainya. Instruksi ini sangat krusial buat mastiin output yang dihasilkan oleh Google Gemini itu konsisten, bersih dari halusinasi data, dan dapat secara langsung diproses oleh basis data tanpa intervensi manual. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Herian. Kemudian dari hasil pembahasannya yaitu 3.1 yaitu implementasi sistem. Sistemnya itu telah berhasil diimplementasikan secara penuh pada lingkungan server secara lokal. Berdasarkan pengujian, uh, integrasi antara bot Telegram dan N8N berjalan dengan responsif. Telegram Trigger terbukti mampu menangkap pesan pengguna Telegram. Latensi rata-rata di bawah
detik, yang mengindikasikan kinerja real time yang baik tentunya. Selain itu, mekanisme error handling juga diterapkan. Jika gambar tidak dapat dibaca atau kabur, sistem akan memberikan notifikasi kepada pengguna untuk mengirim ulang gambar dengan kualitas yang lebih baik. Mungkin nanti untuk lebih jelasnya nanti kita praktekkan ya. Kemudian pada 3.2 itu analisis akurasi ekstraksi informasi. Itu, pengujian pengujian validasi data dilakukan menggunakan sampel struk, belanja dari merchant atau, minimarket atau dari apapun itulah ya, yang bisa, yang bisa mengeluarkan struk. Nah, itu bisa digunakan dengan kondisi pencahayaan yang normal dan bisa bisa terbaca jelas oleh kamera gitu ya. Struk tersebut memuat informasi mulai dari tanggal tanggal dengan format, 10 Mei 19 atau 10 Mei 2019 yang tidak baku, eee, yang tidak baku untuk, basis data. Hasil pemrosesan oleh Google Gemini menunjukkan kemampuan, semantic understanding yang sangat baik. Sistem berhasil mengenali entitas Brito yang mana toko menormalisasikan tanggal menjadi format baku 2019 05 10. Nah, jadi, Google Gemini itu nanti di sini tugasnya itu, misalnya kan tidak semua struk itu formatnya baku ya. Nah, dia bekerja agar, gimana tanggalnya, hari dan tahunnya itu menjadi baku gitu. Dia menganalisis. Kemudian dari 3.1 yaitu perbandingan dengan metode konvensional. Secara komparatif, sistem yang diusulkan menawarkan efisiensi yang signifikan dibandingkan metode pencatatan manual. Jika pencatatan manual membutuhkan waktu rata-rata 90 hingga 120 detik per transaksi, karena, pengguna harus mengetik rincian item satu persatu, sistem otomatis ini hanya membutuhkan waktu 5 hingga 10 detik saja. Jadi kita hanya cukup menulis, mengetik, beberapa detik saja atau hanya langsung mengupload struknya, maka akan backup otomatis. Jadi ini sangat efektif daripada manual. Kemudian, poin keempatnya, kesimpulan, penelitian ini berhasil merancang bangun sistem small expense, tracker berbasis Telegram bot dan N8N yang efektif berintegrasi generatif AI, menggunakan Google Gemini terbukti mampu mengatasi kendala teknis dalam pembacaan struk belanja yang tidak terstruktur, mengubah data visual menjadi data digital yang rapih dan terorganisir. Mungkin itu saja kesimpulannya, nanti untuk lebih jelasnya akan dipraktekkan langsung, programnya oleh rekan saya. Oke, baik. Jadi di sini kita langsung saja demonstrasi secara langsung. Sebenarnya kelompok kami ini sudah pernah demonstrasi secara langsung di kelas dan disaksikan Betul. langsung oleh Pak Nuroji dan diberi approve oleh Pak Nuroji. Di sini kita hanya ingin sedikit saja mengulang. Nah, di sini saya geser dulu. Nama chat kita ini adalah rekap transaksi. Nah, di sini kalau misalkan kita ngetik ngasal gini, maka dia akan keluar apa namanya, akan keluar chat seperti ini. Ini saya sengaja saya ubah seperti ini agar bahasanya lebih tidak baku gitu. Nah, di sini dia bakal ngasih contoh juga gimana format yang benar. Nah, di sini misalkan kita mau beli apa terserah, misalkan beli bakso 5 buah seharga 20.000 per paket format. Nah, ini adalah bukti dari LLM, yaitu Large Language Model, yaitu kita bisa menggunakan bahasa bahasa tidak baku kayak gini dan tapi AI-nya tetap tetap ngerti gitu. Nah, di sini kita hanya tinggal menunggu saja dia proses. Nah, ini sudah keluar, data belanjanya sudah disimpan. Nah, ini adalah totalnya 100.000 benar, karena kita beli 5 dengan satunya 20.000, tanggal sekarang tanggal 30, maksudnya 5 buah, ya benar. Dan ini tersimpan di Google Sheet. Nah, Google Sheet-nya ini ada di laptop teman saya satu lagi, bukan di laptop saya. Tapi data sudah tersimpan. Nah, selanjutnya kita bakal sedikit membahas di alurnya sini. Nah, ini dia tadi yang kita sempat ada tersinggung di dalam paper itu trigger. Trigger itu kita
chat di sini. Kayak misalkan tadi ini P, maka dia nge-trigger kalau misalkan PP ini salah kan, maka dia triggernya akan masuk ke ini chatnya, ke kalau buat chat ini sini, ini kan buat foto. Chat itu sini dia bakal ngirim pesan bahwasanya pesannya error. Tapi kalau chatnya itu benar, contohnya kayak gini, chatnya benar kan, maka dia akan dari trigger masuk ke switch sini, AI-nya bekerja, memahami kalimatnya, terus masuk ke if lagi. Karena kata-katanya benar, maka dia akan masuk ke Google Sheet datanya. Di sini datanya masuk dan akan dikirim kembali ke Telegram dalam bentuk chat seperti ini. Dan begitupun dengan gambar. Saya di sini ada di atas input gambar nih, saya gambar, maka dia akan masuk ke alur yang atas. Seperti itu. Oke, kurang lebihnya seperti itu project kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya, ini juga daftar pustakanya lumayan banyak yang kita pakai dan ini sesuai format Sinta 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.